Oke, kita masuk ke persamaan eksponen. Nah, definisi persamaan eksponen. Persamaan eksponen adalah persamaan yang eksponennya mengandung peubah X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah X. Bentuk persamaan eksponen. Nah, bentuk persamaan eksponen itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. A sama dengan A pangkat Fx sama dengan A pangkat P. A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Hx dipangkatkan Fx itu akan sama dengan Hx dipangkatkan Gx. Ya, yang terakhir A kali Fx dipangkatkan 2 ditambah B dalam kurung A kali Fx. Oke, kita akan membahas A dipangkat Fx itu akan sama dengan A dipangkat Gx. Jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, A lebih dari 0 dan A itu tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan Gx. Contoh, 2 dipangkat 3x kurang 1 itu akan sama dengan akar 8 dipangkat x tambah 1. Sehingga 2 dipangkat 3x kurang 1 itu akan sama dengan 8 itu kan 2 pangkat 3. Sehingga 3 kali x, 3x, 3 kali 1, 3. Akar itu kan pangkat 2, ya, pangkat 1 per 2, sehingga 3x tambah 3 per 2. Ketika bilangan pokoknya sama, 2 sama 2, maka pangkatnya yang diambil, sehingga 3x kurang 1 sama dengan 3x tambah 3 per 2. Jadi hanya pangkatnya saja, ya, 3x kurang 1 3 sama dengan 3x tambah 3 per 2. Nah, ini kita kali silang 2 ini. 2 ini kali 3x, 6x. 2 kali ini kali min 1, min 2. Itu akan sama dengan 3x tambah 3. Kalau kita pindah ruaskan, 3x dipindah ruaskan, 6x dikurang dengan 3x. Sehingga 3x kan. Min 2 dipindah ruaskan, jadi 3 tambah 2, 5. Sehingga x sama dengan 5 per 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5 per 3. Sifat yang kedua, A dipangkat Fx sama dengan B dipangkat Fx. Nah, yang kedua ini, jika A dipangkat Fx sama dengan B dipangkat Fx, A itu lebih dari 0 dan A itu tidak sama dengan 1. B itu lebih dari 0 dan B itu tidak sama dengan 1. Dan A itu tidak sama dengan B, maka Fx itu akan sama dengan 0. Jadi pangkatnya itu akan sama dengan 0. Contoh, 2 dipangkat 3x kurang 6 sama dengan 3 dipangkat 3x kurang 6. Ketika pangkatnya sama, 3x kurang 6 dan 3x kurang 6, maka Fx-nya itu atau pangkatnya itu akan sama dengan 0. Walaupun basis atau bilangan pokoknya berbeda. Ini 2 sama 3 kan berbeda. Tapi 3x kurang 6 sama pangkatnya, sehingga 3x kurang 6 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 2. Mengapa 2? Negatif 6 dipindah ruaskan, positif 6. 3x sama dengan 6, x sama dengan 6 bagi 3, 2. Oke, yang ketiga. Hx sama dengan Fx sama dengan Hx dikali dengan Gx. Ya. Nah, ini ada 4 kemungkinan. Yang pertama, Fx itu akan sama dengan Gx. Yang kedua itu Hx itu akan sama dengan 1. Yang ketiga itu Hx akan sama dengan 0. Asalkan Fx dan Gx keduanya positif. Yang keempat, Hx itu sama dengan min 1. Asalkan Fx dan Gx keduanya ganjil. Atau Fx dan Gx keduanya genap. Nah, kita lihat contoh yang pertama. Nah, ini kan sama nih ya. Ini kan ketika Hx sama, maka ada 4 kemungkinan. Ya, kita ambil kemungkinan yang pertama. Fx sama dengan Gx. Jadi 2x kurang 1 akan sama dengan x tambah 5. Ya, sehingga dapatlah x sama dengan 6. Min 1 dipindah ruaskan, 5 tambah 1, 6. X dipindah ruaskan berarti 2x kurang x, jadi x sama dengan 6. Kemungkinan yang kedua, Hx sama dengan 1.
ya. Jadi hx sama bilangan pokoknya sama, hx-nya sama dengan 1, sehingga dapatlah x kuadrat kurang 3x tambah 1 sama dengan 1. X kuadrat kurang 3x sama dengan 0, karena positif 1 dipindah ruaskan min 1. 1 kurang 1, 0. Sehingga dapatlah x kurang 3 sama dengan 0. Jadi ini x sama dengan 0, x kurang 3 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 3. Oke, kita lihat kemungkinan ketiga. Nah, kemungkinan ketiga itu, ya, ketika hx-nya sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 1 sama dengan 0. Dapatlah akar-akarnya itu 2,5 dalam kurung 3 tambah akar 5, atau setengah dalam kurung 3 kurang akar 5. Nah, ini bisa kita mencari atau menentukan akar-akarnya itu dengan rumus ABC, ya. Oke, kita cek yang pertama. Ketika kita ambil setengah dalam kurung 3 tambah akar 5. Nah, tadi kan harus keduanya itu positif, ya. Kalau kita cek X1 dan cek X2 ini haruslah positif keduanya. Masukkan ke fx, ya. Fx tadi kan rumusnya adalah 2x kurang 1, ya. Gx-nya tadi rumusnya adalah setengah x tambah 5 dari sini, dari soal. Ini fx 2x kurang 1, ini gx x tambah 5. Oke, kita kembali ke sini, ya. Sehingga 2x kurang 1 dapatlah 2 tambah akar 5 lebih dari 0. Ya, ini positif pasti. X tambah 5 berarti dapatlah setengah dalam kurung 13 tambah akar 5 juga lebih dari 0. Nah, kalau kita masukkan X-nya yang untuk setengah dalam kurung 3 kurang akar 5, ternyata ada yang tidak positif. Kalau kurang dari 0, tentulah dia negatif. Mengapa kurang dari 0? Kita cek 2 kurang akar 5 itu kan lebih dari 2, sehingga dia bertanda negatif, ya. Sehingga bertanda negatif. Nah, coba kalau kita tengok gx ini mengapa lebih dari 0? Akar 5 itu 2, 13 kurang 2, masih positif. Dikalikan dengan positif, ya tetap positif, ya, lebih dari 0. Jadi X yang memenuhi itu hanya 1, setengah dalam kurung 3 tambah akar 5. Kita cek yang kemungkinan 4. Kemungkinan 4 itu hx sama dengan min 1. Ya, setelah kita sederhanakan, dapatlah X-nya itu sama dengan 1, atau X-nya itu sama dengan 2. Kita cek kedua-duanya. Ya, untuk X sama dengan 1, didapat fx sama dengan, kita masukkan 2x kurang 1, fx-nya itu sama dengan 1. Berarti fx-nya ganjil. Dan gx-nya kita masukkan genap. Ya, kalau ganjil, kalau fx-nya ganjil haruslah gx-nya juga ganjil. Di sini gx-nya genap, jadi tidak boleh. Jadi bukan penyelesaian. Yang kedua, jika x-nya 2, maka dapatlah ganjil dan gx-nya juga 7. Ya, jadi tetap ganjil. Fx-nya 2, kita masukkan 2 kali 2 kurang 1, 4 kurang 1, 3. Gx itu x tambah 5 tadi kan, jadi 2 tambah 5, 7, jadi ganjil. Jadi tampak X sama dengan 2 itu merupakan penyelesaian. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah, kita cek dari kemungkinan 1 sampai kemungkinan 4, yang merupakan himpunan penyelesaian itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, ada 0, ada 2, ada 3, setengah 3 tambah akar 5, dan 6. Oke. Sekarang kita masuk ke sifat yang terakhir, ya. A dalam kurung A fx di pangkat 2 tambah B dalam kurung A di pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Ya. Nah, himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini, A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, A besar, B dan C bilangan real, dan A itu tidak sama dengan 0, dapat ditentukan dengan cara mengubah persamaan eksponen itu ke dalam persamaan kuadrat. Contoh, ya, 2 di pangkat 2x kurang 12 di pangkat 2x tambah 32 sama dengan 0.
Jadi kita misalkan 2 pangkat X itu sama dengan Y. Maka persamaan 2X di pangkat 2 dikurang 12 kurang kali 2X ditambah 32 itu dapat ditulis menjadi, maka Y kuadrat kurang 12Y tambah 32. Kalau kita faktorkan dapatlah Y sama dengan 4 dan Y sama dengan 8. Maka Y sama dengan 4. Y tadi kita misalkan dengan 2 pangkat X. Jadi 2 pangkat X sama dengan 4. Ya, 2 pangkat X sama dengan 4 itu 2 pangkat 2. Nah, ini kan sama bilangan pokoknya. Sehingga X sama dengan 2. Untuk Y sama dengan 8, Y tadi kita misalkan 2 pangkat X, maka 2 pangkat X sama dengan 8. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 3. Ya, ketika bilangan pokoknya sama, sehingga X sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Ya. Baiklah, itulah materi untuk eksponen. Ya. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe di Naras Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.